Hei, seru Tanggulin. Tanah telah tiba. Dalam keputusasaan, dia berguling dengan guyu saat kakinya mendarat. Betapa kuatnya tubuhnya. Ketika kakinya mendarat, dia menyelesaikan lebih dari 70% dari dorongan itu. Dia membawa guyu dan berguling-guling di tanah untuk sementara waktu, rumput lembut melepaskan kekuatannya, dan berguling selama beberapa minggu sebelum keduanya jatuh ke tanah. Dapat dianggap sebagai dorongan yang sepenuhnya teratasi. Tanggulin berbaring di rumput perak biru, wajahnya tidak berdaya, tetapi guyu berbaring di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Ada apa denganmu hari ini? Itu terlalu tidak normal, kata Tanggulin tanpa daya. Guyu tersenyum dan berkata, mengapa gadis-gadis mengalami hari-hari itu setiap bulan, mengerti panjang umur. Hari-hari yang mana? Tanggulin berbalik dan memandang Guyu, melihat senyum di wajahnya. Tertegun. Ini hanya beberapa hari itu. Rona merah merona di pipi Guyu. Saya tidak mengerti. Tanggulin bertanya dengan bodoh. Kamu tidak perlu mengerti, kata Guyu dengan marah. Tanggulin memandangnya dengan curiga, bisakah kita melanjutkan? Jika kita tidak bisa, berhenti saja. Kamu tidak bekerja sama dengan saya, perasaan ini sangat buruk. Guyu Weibai menatapnya sekilas, oke, tidak aku punya masalah denganmu. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi suram, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke langit. Detik berikutnya, keduanya terkejut pada saat bersamaan. Itu adalah kepala yang besar, menundukkan kepalanya, dengan mata besar seperti tangki air, memandang manusia kecil di tanah dengan bingung. Benda apa ini? Tanggulin tidak ragu-ragu menarik Guiwe, lalu melompat. Karena sejumlah besar pohon tumbang oleh babi hutan King Kong, tidak ada banyak tempat berlindung. Mereka dapat dengan jelas melihat seluruh gambar raksasa ini. Itu adalah monster besar, tingginya lebih dari 60 meter. Besarnya seperti bukit. Itu ditutupi dengan sisik abu-abu hitam yang tebal. Setiap bagian menunjukkan bentuk yang tidak beraturan. Kepala besar menempati hampir seluruh tubuh. Seperempat tubuh. Sepasang mata raksasa dipenuhi dengan sedikit keraguan, melihat manusia di depannya yang sangat kecil. Ekor tebal itu terseret ke belakang. Mulut besar itu sedikit terbuka, dan mulutnya yang besar cukup untuk menelan babi hutan King Kong terbesar sebelumnya. Tanggulin diam-diam memarahi dirinya sendiri, mengapa dia bahkan tidak memiliki penilaian dasar, orang yang bisa membuat babi hutan King Kong melarikan diri dengan liar, di hutan besar ini, pasti tidak ada ketampanan. Monster besar di depannya memiliki darah di gigi putihnya seperti pisau tajam di mulutnya yang besar, itu jelas sesuatu yang baru saja dia buru. Raungan, monster itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras. Suara besar itu berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, yang langsung membuat Tanggulin dan Guyu pergi. Ini sangat kuat. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa tahun lawannya adalah makhluk jiwa, dan dalam ingatan Tanggulin, tampaknya tidak ada makhluk jiwa seperti itu. Tyrannosaurus, Raja Spesies Subdragon. Suara Guyu terngiang-ngiang di telinga Tanggulin, dan pada saat yang sama sebuah cahaya perak menyala, dan keduanya menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di samping pohon tumbang besar. Tanggulin berbisik, apakah kamu yakin? Orang ini adalah spesies subdragon? Saya yakin. Saya tidak menyangka keberadaan semacam ini ada di platform Ascension. Tyrannosaurus Rex sebenarnya musnah di zaman kuno. Jadi kita tidak ada pengantar di buku teks yang saya pelajari sekarang. Saya masih melihat pengantar yang sesuai di perpustakaan Pagoda Penyebaran Roh. Tyrannosaurus Rex dewasa sebanding dengan naga raksasa. Saya pikir yang ini memiliki 10.000 tahun budidaya. Tapi bahkan rata-rata 100.000 tahun makhluk jiwa mungkin tidak lebih kuat dari itu. Sekarang kita dalam masalah besar, indera penciumannya sangat sensitif. Bertarung sampai mati, jika darahku tidak dapat memengaruhinya, langsung saja pergi keluar dari medan perang. Saat dia berkata, Tanggulin menekan bagasi di sampingnya dan melompat ke udara. Karena dia jelas merasa bahwa Tyrannosaurus sedang mendekat. Makhluk sebesar itu benar-benar terdiam saat berjalan. Inilah mengapa mereka tidak menemukannya sebelumnya. Raungan naga yang gelisah keluar dari mulut Tanggulin. Saat dia berdiri, dia langsung melepaskan darahnya sendiri, tubuh naga emas. Ki yang kuat dan fluktuasi darah pecah dalam sekejap, dan dalam situasi pembalikan ki dan darah yang disengaja, darah naga emas melonjak ke langit. Dengan kedua telapak tangan menopang langit, kepala naga emas besar muncul, dan itu adalah naga emas yang mengguncang langit. Hanya saja Golden Dragon Shocking Sky yang ditampilkan oleh Tanggulin kali ini bukan ditujukan pada monster Tyrannosaurus, melainkan ke udara.
Tang Wulin bisa merasakan dari bentuk tubuh lawan dan deskripsi Guyu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan orang ini sama sekali, dia tidak berada pada level, jadi dia hanya bisa mengandalkan ketakutan. Hanya dengan menakut-nakuti lawan Anda bisa memiliki kesempatan untuk lari. Jinlong Jingtian tidak diragukan lagi mampu melepaskan darah dan auranya sejauh mungkin, dan tidak mungkin untuk mencapai ini. Benar saja, ketika Tang Wulin melompat keluar, Tyrannosaurus sudah mendekati mereka. Sepertinya dia belum pernah melihat makhluk seperti manusia. Ia tidak ingin menyerang, tapi datang dengan rasa ingin tahu. Fluktuasi kekuatan roh yang berasal dari Tang Wulin dan Guyu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman apapun padanya, jadi dia tidak ingin menyerang sama sekali. Dalam raungan naga sengit Tang Wulin, Tyrannosaurus meraung ke langit, dan gelombang suara yang besar bahkan membuat langit terasa seperti perubahan warna. Tang Wulin hanya merasakan ki dan darah di gelombang tubuhnya, tetapi kemudian, kemauan yang kuat dilepaskan dari kedalaman segel Raja Naga Emasnya. Kepala naga emas yang diluncurkan oleh Tang Wulin tiba-tiba meraung dengan sendirinya. Dibandingkan dengan mulut Tang Wulin, raungan naga ini penuh dengan tekanan besar. Ada juga perasaan dunia yang menindas. Suaranya jelas tidak sekuat raungan Tyrannosaurus Rex, tapi raungan itu tidak bisa menyembunyikan kejernihannya. Tang Wulin hanya merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan dia benar-benar memegangi tubuhnya, untuk sementara ditangguhkan di udara. Kemudian ia terkejut melihat raksasa Tyrannosaurus Rex dengan tinggi lebih dari 60 meter telah merangkak ke arahnya. Menurunkan kepalanya yang besar. Di tengah kepala besar Tyrannosaurus, cahaya emas kecil menyala. Tang Wulin tertegun sejenak. Tak terlihat, sepertinya ada suara di tubuhnya yang memberitahunya sesuatu. Dia tidak bisa memahaminya, tapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala raksasa Tyrannosaurus Rex. Cahaya keemasan di tengah kepala Tyrannosaurus menjadi lebih terang dan lebih terang. Tang Wulin sudah melihat saat ini, itu jelas skala berbentuk berlian. Sisik di sekujur tubuh Tyrannosaurus tidak beraturan, sebagian besar berbentuk oval dan setengah lingkaran, hanya di bagian tengah dahi yang bersinar, dan sisik yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan berwarna keemasan. Itu adalah emas yang cemerlang, itu adalah emas berbentuk berlian. Itu sebenarnya bentuk berlian yang sama dengan sisik Tang Wulin, dengan tepi dan sudut, dan penuh tekstur. Ini adalah... Tyrannosaurus mengangkat kepalanya yang besar dan menatapnya dengan mata merah besar. Tang Wulin sedikit gugup, dia sekarang samar-samar merasa bahwa dia bisa melayang, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi dari kekuatan jiwa Tyrannosaurus di depannya. Orang ini benar-benar kuat, setidaknya keberadaan paling kuat di antara makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Sejauh mana garis keturunan saya dapat mempengaruhinya? Tang Wulin merasakan sedikit dram di dalam hatinya, meskipun dia telah menekan banyak makhluk jiwa dengan kekuatan darahnya sendiri. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi level seperti Tyrannosaurus Rex. Pencegahan garis keturunan pasti berpengaruh pada semua makhluk roh naga dan roh naga, tetapi itu juga harus dibatasi pada tingkat tertentu. Misalnya, garis keturunan Raja Naga Emasnya juga dapat mempengaruhi Naga Merah Douluo dan Naga Api Douluo. Namun, pengaruh pada kedua judul Douluo itu minimal, kecuali suatu hari tingkat budidayanya dinaikkan mendekati mereka. Mungkin saja memiliki dampak nyata pada mereka. Melihat Tang Wulin, satu orang dan satu binatang berada dalam jalan buntu. Tang Wulin sudah memikirkan dampak rasa sakit pada kekuatan mentalnya jika dia terkoyak oleh Tyrannosaurus Rex. Meskipun kekuatan mentalnya saat ini telah ditingkatkan ke tingkat alam linghai, ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dideritanya, dan bahkan mungkin meningkat. Laki-laki itu sebilah pisau dan aku seekor ikan, begitulah gambaran sebenarnya dari suasana hati Tang Wulin saat ini. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk merangsang darah, dan menjaga naga emas itu mengguncang langit, tapi setetes keringat dingin turun. Mulut Tyrannosaurus Rex perlahan terbuka. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas karena jarak yang dekat. Masing-masing giginya yang besar mungkin panjangnya beberapa meter. Butuh dua orang untuk memeluknya. Gigi Senbai berwarna merah darah dan berdaging, dan saat mulutnya semakin besar dan besar, Tang Wulin bahkan merasa sudah cukup untuk menelan bukit kecil dalam satu gigitan. Bab 552 Tyrannosaurus yang menghilang. Tidak mungkin, terlalu banyak tekanan. Tang Wulin sudah ingin menekan tombol melarikan diri. Setidaknya ada kesempatan ini. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan energi aneh datang dari tubuh Tyrannosaurus Rex, menciptakan komunikasi aneh dengan kesialannya. Dalam jenis komunikasi ini, Tang Wulin tampaknya telah terperangkap dalam teknik fiksasi, tertahan di udara, tidak dapat bergerak sedikit pun. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi mengambil inisiatif untuk meninggalkan platform kenaikan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tidak bisa bersuara. Dia hanya bisa menatap mulut naga yang tumbuh semakin besar di depannya. Jika Anda benar-benar ingin dibunuh olehnya, maka Anda bisa menelan saya. Tanggulin benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mengunyah dirinya sendiri dengan gigi sebesar itu. Pada saat ini, Tyrannosaurus Rex bergerak, dan kepalanya yang besar tiba-tiba condong ke depan, mulutnya terbuka. Itu dia. Pikiran Tanggulin kosong. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dia kehilangan kemampuan untuk bernapas dalam sekejap. Tanggulin naik ke langit, seluruh tubuhnya lengket dan berminyak, sangat tidak nyaman. Tapi yang aneh adalah pernapasan sudah pulih, dan tidak ada rasa sakit yang datang. Tubuhnya mendapatkan kembali kemampuan kendalinya, dia buru-buru mengerahkan kekuatan rohnya, mengangkat tubuhnya dengan ringan, dan mengurangi kekuatannya untuk jatuh. Dalam proses turun, dia dengan jelas melihat bahwa mulut Tyrannosaurus menutup, dan lidah yang tebal baru saja ditarik ke dalam mulutnya yang besar. Tanggulin basah kuyup saat ini. Itu tidak menggigitku, tapi menjilatku. Dalam sekejap, Tanggulin merasa tercengang, serta pelarian yang santai dari kematian. Kepala besar Tyrannosaurus mencondongkan tubuh ke depan, dan kebetulan mengambil Tanggulin yang jatuh dari langit. Tempat di mana Tanggulin jatuh persis di sisik emas berbentuk berlian. Dukung tangan Anda agar tubuh Anda tetap stabil. Saat Tanggulin menekankan tangannya pada timbangan emas, Tyrannosaurus Rex tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tanggulin tiba-tiba mengerti emosinya, itu bersorak, melompat, bersemangat. Warna emas muncul di Tanggulin tanpa bisa dijelaskan, dan tubuh naga emas melepaskan lingkaran cahaya keemasan lembut kemudian, warna emas juga menyebar ke seluruh tubuh Tyrannosaurus, menyebar ke bawah dari sisik emas di dahinya. Fluktuasi garis darah di tubuh Tanggulin menjadi semakin intens, dan 14 segel yang belum dibuka juga sedikit bergetar, kecemburuan yang tak terlukiskan yang datang dari kedalaman garis keturunan dan dilepaskan darinya. Tampaknya setelah merasakan nafas ini, Tyrannosaurus Rex yang begitu kuat perlahan-lahan berjongkok dan kemudian merangkak ke tanah. Tanggulin berdiri tanpa sadar, lalu melompat dari atas kepala Tyrannosaurus. Ketika dia membalikkan kakinya ke tanah dan melihat Tyrannosaurus Rex, seluruh tubuh raksasa ini berwarna emas. Segera setelah itu, sesuatu yang mengejutkan Tanggulin terjadi secara misterius. Mata besar Tyrannosaurus Rex perlahan menutup saat mereka menutup, Tanggulin bisa dengan jelas melihat bau kelegaan di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar mulai menjadi transparan, dan asap emas melayang dari sisik berbentuk berlian keemasan di dahinya dan terbang ke arah Tanggulin. Warna emas meresap ke seluruh tubuh Tanggulin. Tanggulin hanya merasakan nafas aneh seolah merembes ke dalam tubuhnya. Ia tidak bisa menghentikannya, dan nafas menjadi semakin kuat dan kuat. Untuk sesaat, seluruh dirinya dikelilingi oleh awan asap emas, tetapi tubuhnya, seperti laut yang tertutup sungai, menyerap awan asap emas ini. Guyu sudah berjalan keluar dari pepohonan di sebelahnya, dan dia berdiri tidak jauh dari situ menyaksikan pemandangan ajaib ini. Dia melihat sedikit lesu pada apa yang terjadi di depannya. Bergumam pada diri sendiri, bagaimana saya lupa bahwa alasan mengapa Tyrannosaurus Rex bisa menjadi Raja Naga Bumi adalah karena darah dari Raja Naga Emas mengalir di atasnya. Itu tidak murni, tetapi itu tunggal. Awan asap emas bertahan lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Ketika Tanggulin dapat melihat pemandangan luar dengan jelas, dia terkejut menemukan bahwa Tyrannosaurus sebesar itu telah hilang. Jika bukan karena jejak kaki belakangnya yang besar di tanah, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Tanggulin merasa ada sesuatu di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, dan dia tidak bisa merasakannya ketika dia melihat ke dalam. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih stabil, dan tidak ada perubahan kekuatan jiwa. Darahnya masih kuat, tetapi belum meningkat. Tanpa sadar melepaskan cincin roh, juga tidak ada perubahan kualitatif. Tapi kemana perginya arus udara emas yang telah terintegrasi ke dalam tubuh seseorang? Apa itu? Meskipun ini dalam platform kenaikan, hampir semuanya ilusi. Baik roh maupun cincin rohnya sendiri tidak diperkuat. Semuanya sepertinya tidak pernah terjadi, tetapi Tanggulin sangat yakin bahwa pasti ada sesuatu yang lebih tentang dirinya, sesuatu yang tidak dia ketahui. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tyrannosaurus Rex menghilang. Menarik napas panjang, perasaan ingin melepaskan Tanggulin jauh hilang karena shock barusan. Dia menyadari sekali lagi bahwa kekuatannya sendiri masih terlalu kecil di dunia ini, setidaknya jauh dari kekuatan sejati. Namun, bahkan Tuanmu sekarang, jika Anda bertemu dengan Tyrannosaurus ini, saya khawatir Anda harus melarikan diri untuk hidup Anda. Orang ini terlalu kuat.
Tang Wulin berbalik untuk melihat Guyu di kejauhan, yang juga menatapnya. Dia bergegas ke sisinya. Pernahkah kamu melihat semuanya? Bagaimana Tyrannosaurus itu menghilang? Tahukah kamu apa yang terjadi? Aku sendiri tidak bisa merasakan perubahan apapun. Tang Wulin bertanya dengan curiga. Guyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, aku hanya merasa ingin bergabung denganmu. Ini seperti kontrak antara jiwa dan master jiwa saat menara roh pertama kali dibuat. Pada saat itu, kedua belah pihak benar-benar dibutuhkan. Dan sekarang untuk menyelesaikan sukarela, tapi sudah kita bisa melakukan secara sepihak. Wulin tertawa, itu tidak selalu bisa menjadi jiwa saya, dan saya tidak sampai 40. Guyu tersenyum, kalau begitu aku tidak tahu, bagaimanapun, kami akhirnya menghindari menjadi makanannya. Apa kamu ingin istirahat sebentar? Tang Wulin duduk di tanah, tentu saja aku membutuhkannya, kamu tidak tahu, aku benar-benar takut setengah mati sekarang. Ini aku. Benar-benar mengerikan. Kita tidak bisa menahan aumannya sendiri, apalagi benturan langsung. Biarkan aku memperlambat dulu, dan kurasa rentetan raungan barusan, tidak akan ada apa-apa di sini. Soul Beast yang belum dibuka berani datang. Ngomong-ngomong, ada masalah dengan manajemen menara rohmu? Ini adalah platform peningkatan roh tingkat menengah, kenapa? Tang Wulin baru saja mengatakan ini, tiba-tiba, perasaan berputar di seluruh dunia datang, dan seluruh ruang di sekitarnya seakan terdistorsi. Hal yang sama berlaku untuk Guyu. Kedua talenta itu baru saja menunjukkan keterkejutan. Saat berikutnya, mata menjadi gelap, dan mereka untuk sementara kehilangan kesadaran. Proses ini sepertinya sangat singkat. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka sudah berada di tempat menara transmisi roh memasuki platform kenaikan roh. Palka terbuka, dan Guyu merangkak keluar. Apakah diteleportasi kembali? Tang Wulin berbalik dan duduk, lalu dia kaget karena sudah penuh dengan orang yang berdiri di sini. Yang pertama adalah Guru Guyu, Leng Yaoju, Wakil Master Menara Pagoda Transmisi Roh dengan gelar Tian Feng Douluo. Ketika Tang Wulin duduk, mata semua orang terfokus padanya. Leng Yaosu menatapnya dengan mata panas, jangan gugup, hanya saja ada kecelakaan di tahap Ascension. Kita perlu menyelidiki. Ayo, kalian berdua akan ikut dengan saya. Bab 553, Jiwa yang Pantang Menyerah. Kalau orang lain, mungkin Tang Wulin akan sedikit gugup, tapi melihatnya itu adalah Guru Guyu, jadi dia lega secara alami. Ini bukan kepercayaan Leng Yaosu, tapi dari Guyu. Dia tidak pernah percaya bahwa Guyu tidak akan membantu dirinya sendiri. Staf lainnya sibuk di anjungan Shengling, dan Leng Yaosu membawa Tang Wulin dan Guyu ke kantornya. Saya telah melihat situasi Anda sekarang. Munculnya Tyrannosaurus Rex di platform kenaikan tingkat menengah adalah kesalahan menara spiritual. Awalnya penjaga antara platform kenaikan tingkat menengah dan platform kenaikan tingkat tinggi, dan itu adalah penjaga terkuat. Yang, karena beberapa alasan khusus, secara tidak sengaja pergi ke pinggiran. Ke tingkat jiwa binatang buas ini, pagoda ke kontrol unggahan sebenarnya terbatas. Namun, itu menyerap Anda pergi. Di sini, ekspresi Leng Yaosu menjadi sangat aneh saat melihat Tang Wulin. Tyrannosaurus muncul di platform kenaikan tingkat menengah untuk membunuh kuartet. Meskipun ini dianggap sebagai kesalahan di Menara Roh, yang terbaik adalah memberi kompensasi kepada Master Jiwa yang bertemu dengan Tyrannosaurus setelah kejadian. Alasan dia muncul di pintu masuk Spirit Ascension Platform adalah karena lelaki kecil di depannya entah bagaimana telah menyerap Tyrannosaurus Rex. Situasi ajaib ini langsung mengejutkan seluruh markas Menara Transmisi Roh. Leng Yaosu bergegas segera setelah dia mengetahui bahwa Guyu ada di antara mereka, dan kemudian melihat Tang Wulin lagi. Ketika dia tiba, dia kebetulan melihat Tang Wulin akhirnya menyerap Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus menjadi awan asap dan terserap seluruhnya ke dalam tubuh olehnya. Mianxia, jika saya mengatakan saya tidak tahu apa yang terjadi, percaya atau tidak? Kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Aku percaya. Ceritakan tentang perasaanmu saat itu. Tian Feng Douluo tidak meragukan kata-kata Tang Wulin. Bagaimanapun, ini adalah remaja laki-laki dengan kehidupan yang jernih. Pada awal terakhir kali Tang Wulin membantu teman-temannya mendapatkan jiwa di platform jiwa, Leng Yaosu sudah menyelidiki pria kecil yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin berkata, tampaknya ada aura naga di garis keturunan saya, tetapi itu tidak benar-benar membangkitkan jiwa bela diri, atau itu adalah kebangkitan alternatif. Kekuatan garis keturunan akan merangsang kemampuan saya. Bagi kebanyakan dari mereka binatang roh naga dapat menghasilkan efek penindasan tertentu, oleh karena itu, saat menghadapi Tyrannosaurus Rex, kita pasti tidak akan bisa bertarung,
tetapi karena kita telah memasuki platform kenaikan, kita harus mencobanya, dan kemudian aku. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua tentang apa yang dia rasakan saat itu dan proses tubuhnya yang tidak berubah sejak dia menyerap. Dogoot yang dingin menatapnya dalam-dalam. Wulin, maaf, ini kesalahan link Tailiter kami. Tapi hal ini agak istimewa, Anda mungkin harus menerima serangkaian pemeriksaan fisik untuk pekerjaan itu. Tidak ketika Tanggulin menjawab, Guyu, yang berada di sebelahnya, sudah mengerutkan kening. Guru, mengapa? Pengalaman kita di anjungan kenaikan terputus kali ini. Kamu juga mengatakan bahwa kali ini masalah kita sendiri dengan menara roh. Mengapa? Wulin masih perlu diperiksa. Leng Yaosu meliriknya, jika ini hanya situasi yang sederhana, tentu saja, kami akan memberikan kompensasi. Namun, Anda harus memahami bahwa makhluk roh di platform kenaikan dari tempat tertentu makna semacam ini benar-benar ada. Tanggulin terkejut ketika dia mengatakan ini, dia samar-samar merasa bahwa dia sepertinya mengenal Sin yang misterius. Leng Yaosu menatapnya dengan mata terbelalak dan tersenyum dan berkata, jangan takut, ini hanya pemeriksaan rutin. Faktanya, banyak guru roh tingkat tinggi mengetahui dengan jelas tentang situasi platform kenaikan, dan tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu. Faktanya, sebagian besar jiwa binatang yang Anda lihat di platform roh adalah nyata. Kami membiarkan kesadaran spiritual Anda memasukinya dengan tubuh Anda sendiri yang tercetak melalui instrumen. Setelah Anda membunuh makhluk jiwa di dalam, makhluk jiwa itu energinya akan melekat pada kekuatan mental dan jejak fisik Anda, dan kemudian dibawa keluar melalui instrumen. Dan semua makhluk roh yang Anda lihat sebenarnya adalah roh-roh yang diciptakan atau disalin oleh menara roh. Sumber pendapatan terbesar untuk Spirit Spreading Pagoda adalah penciptaan jiwa, tetapi dalam proses ini, beberapa produk cacat pasti akan muncul. Produk cacat ini tidak cocok untuk diserap langsung oleh master jiwa, tetapi setelah pelatihan, beberapa metode khusus ketika mereka dikirim ke Spirit Ascension Platform, mereka akan dimanifestasikan dan muncul di depan Anda. Setelah membunuh mereka, karakteristik roh binatang dan karakteristik kekuatan roh mereka sendiri akan diubah menjadi energi murni dan diserap oleh cincin roh Anda. Ini adalah asal dari platform kenaikan. Namun, dalam platform kenaikan, tidak semua makhluk roh adalah produk cacat. Untuk meningkatkan platform kenaikan, terutama platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan tinggi, kami juga telah menambahkan beberapa kelengkapan padanya. Masih ada beberapa jiwa nyata dalam jiwa buatan di dunia. Hal ini membuat seluruh sistem platform kenaikan spiritual lebih sempurna. Tanggulin tiba-tiba menyadari bahwa platform kenaikan sebenarnya berasal dari ini, dan pada saat yang sama ia tidak bisa menahan perasaan menara transmisi roh. Saya sangat dikagumi, kata Tianfeng Douluo ringan, tetapi berapa banyak masalah teknis yang terlibat? Ini adalah kristalisasi dari kebijaksanaan pagoda penyebaran roh selama ribuan tahun yang pada akhirnya platform kenaikan roh akan muncul. Armor pertempuran, jiwa buatan, dan platform kenaikan semuanya dikenal sebagai produk pembuat zaman. Mereka semua sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari master jiwa manusia. Ini juga alasan penting mengapa binatang jiwa berada di ambang kepunahan di depan tuan jiwa. Menara penyebaran roh telah memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaosu hari ini, Tanggulin dapat dianggap mengetahui lebih banyak tentang menara transmisi roh. Di bawah mahkota, Tyrannosaurus yang baru saja kita temui adalah. Leng Yao menatapnya dalam-dalam dan berkata, itu adalah jiwa yang sebenarnya, dan kami menyebutnya jiwa yang pantang menyerah. Jiwa yang pantang menyerah. Ini pertama kalinya Tanggulin mendengar gelar ini. Leng Yaosu mengangguk, dan berkata, pagoda penyebar roh telah mengawetkan sejumlah besar jiwa sepanjang zaman. Secara umum, setelah kematian roh binatang, roh-roh itu secara bertahap akan menghilang. Untuk menjaga roh-roh ini, pagoda penyebar roh menggunakan banyak hal khusus teknologi. Lestarikan mereka, dan pada saat yang sama, akan lebih mudah untuk menemukan master jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti sistem pemulihan jiwa yang kita pelajari sekarang, setelah berhasil. Lalu, jika master jiwa masa depan meninggal secara normal, itu hanya perlu setelah dikirim ke menara penyebaran roh dalam waktu 3 hari setelah kematian, roh yang sebelumnya dia miliki dapat diekstraksi untuk pelestarian. Ini sangat menghemat sumber daya. Tentu saja, penelitian ini akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Pada saat yang sama, diperlukan kerjasama dari keluarga master jiwa. Setelah jiwa diekstraksi, tubuh master jiwa akan dihancurkan sampai batas tertentu. Mata Tanggulin membelalak. Apakah teknologi pagoda penyebaran roh telah mencapai tingkat seperti itu? Leng Yaosu melanjutkan, di antara jiwa-jiwa yang telah kita pelihara, tidak semua jiwa dapat diserap oleh para empu jiwa.
Ini benar dari zaman dahulu, dan ini juga berlaku sekarang. Jiwa-jiwa yang tidak dapat diserap ini sebagian besar karena diri mereka sendiri. Kesombongan, atau pantang menyerah. Roh-roh ini disebut roh pantang menyerah oleh kami. Begitu Master Roh ingin menyerapnya dengan paksa, akan ada situasi yang mengancam jiwa. Untuk jenis roh ini, kami telah melakukan statistik dan catatan terperinci. Untuk memastikan bahwa para Master Roh tidak akan menghadapinya. Namun, roh yang pantang menyerah pada umumnya sangat kuat, dan penyimpanan murni adalah konsumsi yang sangat besar untuk menara transfer roh. Setelah memiliki platform peningkatan roh, kita akan menemukan cara untuk mengirim mereka ke yang berkuasa. Di antara platform roh. Yang satu adalah menyempurnakan platform roh, dan yang lainnya adalah menjadikannya tempat untuk dituju menghemat biaya. Tyrannosaurus Rex adalah jiwa yang pantang menyerah? Tanya Tang Wulin. Leng Yao mengangguk dan berkata, ya, dan itu masih salah satu yang terbaik. Ini salah satu yang paling sulit diatur. Dalam hal ini, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Tyrannosaurus Rex memiliki kepribadian yang gila dan mendominasi. Ketika seorang master jiwa manusia mencapai level 90, dia ingin menyerapnya sebagai jiwa terakhir, tetapi dia dipaksa untuk menerobos penghalang, menyebabkan master jiwa mati secara tragis. Kehendaknya yang pantang menyerah tidak pernah bisa ditaklukkan. Di menara penyimpanan jiwa, hanya ada satu makhluk jiwa seperti Tyrannosaurus yang berada di ambang kepunahan di zaman kuno. Ia masih ada di tingkat atas, juga sangat tidak jujur, dan sering menelan jiwa lain di platform kenaikan. Beast. Kami telah berpikir untuk menghapusnya, tetapi mengingat bahwa sejarahnya sendiri terlalu panjang, dan itu benar-benar langka pada saat yang sama, hanya untuk itu. Hari ini diserap oleh Anda. Ini benar-benar membuat kami sangat penasaran. Jadi kami perlu meninggalkan sebagian data tentang Anda, termasuk beberapa pengamatan Anda di masa depan. Meskipun jiwa yang pantang menyerah tidak dapat diserap, sumber daya dan uang yang dihabiskan untuk menara roh di Tyrannosaurus ini pasti astronomi. Nomornya hilang begitu saja, kami selalu harus memberikan penjelasan kepada Dewan Pagoda Spiritual. Anda dapat yakin bahwa itu tidak akan melakukan apa-apa kepada Anda, itu adalah pemeriksaan rutin, dan kami akan memberikan salinan hasil pemeriksaan. Saya telah meminta Anda untuk memberitahu sejarah Lake Academy ada di sini, dan seseorang dari akademi Anda akan datang dan secara pribadi mengawasi inspeksi Anda. Bab 554 Saingan Cinta. Begitu banyak masalah? Bahkan perguruan tinggi diberitahu? Namun, setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaosu, Tang Wulin merasa nyaman, dan pagoda jiwa masih sangat dapat diandalkan. Dengan orang-orang dari akademi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Oke, saya akan bekerja sama, katanya sambil tersenyum. Tyrannosaurus Rex membuat Leng Yaosu tampak lebih kuat dengan deskripsi ini sayangnya, itu sangat kuat, dan secara keseluruhan tampaknya menyatu ke dalam tubuhnya, tetapi mengapa tubuhnya tidak bereaksi sama sekali? Leng Yaosu meminta mereka untuk melakukannya terlebih dahulu, dan pemeriksaan Tang Wulin tidak akan dimulai sampai Akademi Shrek datang. Itu adalah guru roh yang berbeda, saya khawatir dia dibawa untuk memeriksanya, tetapi Tang Wulin berbeda. Dia bukan hanya mitra Guyu, tetapi juga seorang siswa Akademi Shrek. Saya mendengar sesuatu tentang Tang Wulin tidak diragukan lagi bahwa Akademi Shrek sangat mementingkan dirinya. Mempertaruhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik mendetail terhadapnya mudah bertentangan dengan Akademi Shrek. Itulah mengapa mereka memberitahu perguruan tinggi untuk pertama kalinya. Di bawah mahkota, orang-orang dari Akademi Shrek ada di sini. Setelah beberapa saat, seorang wanita paruh baya datang ke kamar Leng Yaosu dan berbisik. Siapa itu? Leng Yaosu bertanya dengan ringan. Wanita paruh baya itu ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian berbisik, itu adalah mahkota Roh Kudus Douluo. Mendengar nama ini, tubuh Leng Yaosu menjadi kaku, dan kemudian berdiri, tolong. Segera, Tang Wulin melihat Roh Kudus Douluo. Saya tidak tahu apakah saya sengaja berdandan, Roh Kudus Douluo hari ini lebih anggun, dengan rok putih panjang ramping dan berdebu, dan keseluruhan orang memiliki semacam kecantikan yang sangat halus. Kulit putihnya kenyal dan lembut, dan sepertinya Douluo yang telah terkenal selama bertahun-tahun, bahkan jika dia baru berusia 2 tahun ini, tidak ada yang akan percaya. Tianfeng Douluo. Roh Kudus Douluo mengangguk sedikit ke arah Tianfeng Douluo. Kakak Yali, kapan kamu bertemu seperti ini? Leng Yaosu tersenyum dan menyapanya, memberinya pelukan lembut. Roh Kudus Douluo tersenyum tipis, bukankah ini urusan resmi? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukannya. Kenapa? Bocah ini Wulin membuatmu kesusahan? Tianfeng Douluo tersenyum sedikit, ini memang sedikit masalah.
Itulah mengapa kami memberitahu Anda secepatnya, tetapi itu bukan masalahnya, itu masalah kami sendiri. Dia menceritakan secara singkat tentang masalah tersebut. Yali tidak bertanya kepada Tanggulin tentang keluhannya kepada Tian Feng Douluo. Tidak mungkin untuk berbohong padanya jika dia memahami menara transmisi roh yang diwakili oleh Tian Feng Douluo. Kalau begitu, periksalah dengan Anda. Saya akan berada di sana sepanjang waktu. Roh Kudus Douluo berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Roh Kudus Douluo baru saja datang ke sisi Tanggulin, jangan khawatir, saya akan menemani Anda sepanjang jalan. Kami akan kembali setelah cek. Dia selalu tersenyum dan berbicara dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Keyakinan dan kebanggaan adalah yang didengar semua orang. Tanggulin merasa bahwa Roh Kudus Douluo hari ini tampak sedikit berbeda dari masa lalu, dia dulu sangat santai dan lembut seperti air. Tapi hari ini, dia terlihat lebih tajam. Tanggulin dibawa ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan instrumen. Kemudian serangkaian inspeksi dimulai. Tanggulin tidak mengenali sebagian besar instrumen di sini, dan berbagai pemindaian serta pengukuran terus dilakukan. Dia hanya merasa seperti boneka, terus-menerus dimanipulasi oleh segala macam hal. Sederhananya, tidak banyak rasa sakit. Ada beberapa masalah selama pengambilan darah, kulit Tanggulin terlalu keras, dan jarum penarik darah biasa tidak dapat menembus. Pada akhirnya, Tanggulin menggunakan cakar naga emasnya untuk memotong sedikit kulitnya, lalu darahnya berhasil diambil. Guyu telah bersamanya sepanjang waktu, dan ketika dia melihat Tanggulin mengambil darah, dia jelas mengerutkan kening. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan pemeriksaan. Tanggulin yang biasanya tidak merasa lelah setelah berlatih seharian, sebenarnya sedikit pusing saat ini. Akibatnya, Wulin menyesap air yang diberikan Guyu kepadanya, dan kemudian duduk di sana untuk meredakan energinya. Ini akhirnya berakhir. Tanggulin menghela napas. Guyu berbisik, maafkan aku. Ah, maaf? Tanggulin bertanya dengan curiga. Guyu menunduk dan berkata, aku seharusnya tidak mempermainkanmu. Jika tidak, kamu tidak akan berpikir untuk datang ke tahap kenaikan. Sebenarnya, aku melihatmu dan Naer hari ini. Tanggulin tertegun. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu, aku ingin datang semula. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita sial. Naer. Apa yang terjadi dengan Naer? Dia. Tidak apa-apa. Guyu menyela dia tiba-tiba dan cepat. Pada saat ini, kedua judul Douluo sudah berjalan. Wulin, ayo kita kembali. Yali berinisiatif meraih tangan Tanggulin. Tian Feng Douluo tersenyum dan berkata, Saudari Yali, sudah lama sekali, mengapa kamu tidak mengizinkan aku mentraktirmu makan? Hasil pemeriksaan semuanya akan keluar dalam 2 jam. Lihat. Yali tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang harus kulakukan saat aku kembali. Dia masih menungguku. Ayo pergi. Saat berbicara, dia menarik Tanggulin dan berjalan keluar. Wanita paruh baya yang berdiri di pintu memandang Tian Feng Douluo yang wajahnya jelas suram, dan memberikan pandangan bertanya-tanya. Tian Feng Douluo dengan ringan dia menggelengkan kepalanya. Roh Kudus Douluo mengambil Tanggulin pergi seperti itu, tanpa ada staf dari pagoda pemindahan roh yang menghentikannya. Bang, Leng Yaoju menampar wajahnya ke atas meja di depannya dengan keras. Sudah jelas. Guyu terkejut. Dia belum pernah melihat guru yang begitu marah. Guru, ada apa denganmu? Dia bertanya dengan prihatin. Leng Yaozu berkata dengan getir, dia datang untuk berdemonstrasi dengan saya. Bagus sekali. Berpura-pura menjadi suci. Guyu sedikit linglung, bagaimana situasinya? Setelah meninggalkan pagoda roh, Roh Kudus Douluo melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya putih menyelimuti dia dan Tanggulin. Pemandangan sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur. Aku tidak bisa merasakannya. Saat terbang, saya bahkan tidak bisa melihat semuanya di luar, seperti berada di ruang yang nyaman dan mandiri. Apakah Anda penasaran dengan sikap saya? Roh Kudus Douluo memandang Tanggulin dengan bingung, dan tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Tanggulin mengangguk dengan jujur. Roh Kudus Douluo hari ini memang menjadi berbeda. Roh Kudus Douluo berkata, saya tidak membutuhkan saya untuk datang hari ini, tetapi saya datang ke sini segera setelah saya mendengar itu adalah Leng Yaozu. Anda tidak bisa membiarkan dia menggertak Anda. Senyuman, dia saingan saya dalam cinta. Wulin, kamu sangat berbakat dalam kultivasi, dan kamu pasti akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Tetapi Anda harus memperhatikan hubungan itu, karena keunggulan Anda, seiring bertambahnya usia, Anda akan menarik lebih banyak gadis.
Tapi jangan emosional, berdedikasi adalah hal yang harus dimiliki oleh orang baik, jangan seperti sebagian orang. Hai Shenge. Beberapa orang tiba-tiba bersin dan hidung mereka sedikit gatal. Bagaimana situasinya? Aku sudah kedinginan dan kepanasan, kenapa begini? Siapa yang membicarakan saya? Sebarkan menara roh. Hasil pemeriksaan ada di sini. Di ruang pertemuan, Leng Yaosu duduk di kursi utama. Di bawah ini adalah direktur berbagai departemen di markas besar Menara Roh, termasuk para menir platform kenaikan menengah. Baiklah, beritahu semuanya, kata Leng Yaosu kepada staf. Staf segera menyalakan proyektor, dan sosok Tanggulin terpampang di dinding putih. Guyu berdiri di belakang Leng Yaosu, melihat gambar Tanggulin dalam proyeksi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tanggulin dengan cara ini. Saat ini, dia terlihat sedikit tidak berdaya, dan entah kenapa, dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Bab 555 Laporan Analisa. Tanggulin, pria, 14 tahun. Halaman luar Akademi Shrek, 1 murid kelas 1, monitor. Tahun pertama tahun ini dikenal sebagai murid baru terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak talenta luar biasa yang bisa menjadi pemantau di kelas seperti itu. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Hari ini, dia datang ke platform kenaikan. Berikut ini adalah deskripsi dari apa yang terjadi di seluruh platform kenaikan. Kami melakukan pemeriksaan dan analisis rinci terhadap tubuhnya dan mendapat banyak hasil yang mengejutkan. Pertama-tama, di dalam tubuhnya, kami tidak menemukan petunjuk apapun tentang Tyrannosaurus Rex. Dengan kata lain, kami melihatnya dengan jelas. Tyrannosaurus Rex diserap oleh tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan, seolah-olah menghilang begitu saja. Segera setelah pernyataan ini dibuat, terdengar suara diskusi di ruang konferensi. Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, ini tidak masuk akal. Tyrannosaurus Rex adalah jiwa yang pantang menyerah, dan energinya sangat besar. Meskipun hanya jiwa, ia mungkin tidak sekuat jiwa rata-rata jiwa binatang buas 100.000 tahun. Menilai dari keadaan normal, energi yang dihasilkan oleh roh semacam itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang pemuda dengan hanya 30 kekuatan roh yang aneh, tetapi sekarang energi itu menghilang. Ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal, tetapi itu fakta. Tian Lao, kami telah melakukan semua inspeksi yang cermat dan benar-benar tidak menemukan apapun. Anak itu tidak berbohong, dan Tyrannosaurus Rex tidak meninggalkan jejak padanya. Leng Yaosu melambaikan tangannya dan berkata, teruskan berbicara tentang analisis lain. Ya. Meskipun tidak ada Tyrannosaurus di tubuh Tanggulin, kami telah menemukan banyak keanehan. Pertama-tama, jiwanya adalah rumput perak biru, sejenis yang seharusnya tidak memiliki peluang pertumbuhan. Garis keturunannya mengandung kekuatan khusus. Kami menganalisis darahnya. Meskipun darahnya adalah darah manusia normal dan sesuai dengan semua karakteristik manusia, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, tetapi jauh lebih dari manusia. Hibrida? Orang tua itu bertanya lagi. Staf menggelengkan kepalanya, ini bukan ras campuran atau manusia murni. Namun, energi besar yang terkandung di dalam darahnya juga sangat jelas. Sederhananya, ada beberapa energi khusus di dalam darahnya yang bercampur dengan sel darah merah. Kita tidak dapat memisahkan energi, tetapi ini seperti energi yang dihasilkan oleh kombinasi roh dan darah. Namun dalam keadaan normal, begitu darah meninggalkan tubuh manusia, energi yang diberkahi oleh roh akan menghilang di udara, tetapi tidak demikian halnya. Itu sangat erat menyatu dengan darah. Hanya ada satu situasi, yaitu darah yang menyatu di tubuhnya sangat kuat. Pada saat yang sama, kami memeriksa tubuhnya secara detail. Bagaimana Anda mengatakan kekuatan tubuhnya? Secara kuantitatif, ia telah melampaui Kaisar Jiwa 6 Cincin biasa, dan juga Kaisar Jiwa 6 Cincin yang telah menyerang Master Roh Perang. Baik itu tulang, meridian, dan organ dalam, semuanya dapat mencapai tingkat seperti itu. Ruang pertemuan menjadi sedikit diam. Setelah beberapa lama, seorang manusia paruh baya berkata, teman baik, ini memang monster kecil yang dibudidayakan oleh Akademi Shrek. Benar-benar aneh. Staf tersenyum pahit, hal asing masih akan datang. Kekuatan mentalnya telah berlalu. Pengujian kami antara 650 hingga 700. Pada usianya, itu benar-benar luar biasa. Permukaan laut roh. Tetapi ketika kami ingin memeriksa keadaan mentalnya secara mendalam, instrumen kami tidak berfungsi. Tidak mungkin untuk menjelajahi kedalaman otaknya. Instrumen tidak berfungsi? Kali ini, bahkan Leng Yaosu pun terkejut. Ya.
Mempertimbangkan statusnya sebagai murid Akademi Shrek, dia tidak menggunakan instrumen yang lebih kuat padanya, jika tidak maka itu mungkin akan membahayakan otaknya. Tapi biasanya, bahkan jika level kekuatan mentalnya lebih tinggi darinya. Master jiwa kita, peralatan biasa kita juga bisa menyelesaikan semua inspeksi. Berikutnya adalah analisis data, kandungan sel darah merahnya. Serangkaian data dengan cepat muncul di depan semua orang. Pada dasarnya tidak ada data tanggulin yang normal, terutama kepadatan otot dan kepadatan tulang yang tidak diketahui berapa kali orang normal tersebut. Menurut penilaian kami, kekuatannya pasti luar biasa. Bagaimana menurutmu? Evaluasi komprehensif kami tentang dia adalah binatang berbentuk manusia. Jika si kecil ini bisa terus tumbuh seperti ini, ketika dia dewasa, dia hanya akan secara fisik. Kekuatan kehendak sangat mencengangkan. Kecuali bahwa kekuatan jiwa tidak terlalu menonjol, aspek lain jauh di luar cakupan master jiwa normal. Leng Yaoju mengerutkan kening, kedengarannya seperti data pemeriksaan pada tubuh Tanggulin itu tidak normal, jauh melebihi orang biasa. Tapi ini sebenarnya normal, karena dia berasal dari Akademi Shrek. Kapan orang normal ada di Akademi Shrek? Tetapi roh Tyrannosaurus Rex yang ingin mereka deteksi tidak jatuh sedikit pun, tampaknya benar-benar telah menghilang begitu saja. Ini adalah pertama kalinya situasi ini muncul di pagoda penyebaran roh selama bertahun-tahun. Meskipun nilai roh Tyrannosaurus sangat tinggi, ia dapat menahannya dengan fondasi menara roh. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemunculan fenomena ini terkait dengan platform kenaikan itu sendiri. Sebagai inti dari menara transmisi roh, ada platform kenaikan, begitu terjadi masalah, itu dapat mengguncang fondasi menara transmisi roh. Tuan Menara Dingin, tolong tunjukkan padaku bagaimana kita harus menghadapinya di masa depan? Apakah kamu ingin terus menemukan Tanggulin itu dan memeriksanya lebih lanjut? Tidak mungkin. Leng Yaosu belum berbicara, tapi Guyu di belakangnya tiba-tiba berkata. Tiba-tiba, puluhan mata di ruangan itu terfokus padanya. Guyu tidak mengerut dari mata ini, tidak mungkin. Dia akan segera pergi ke benua Xingluo untuk berkomunikasi atas nama Akademi Shrek. Perguruan tinggi pasti tidak akan membiarkan dia menjalani ujian lagi. Seorang parubaya memandangnya, lalu ke Leng Yaosu, bagaimana dengan ini? Kita hanya bisa menganggap diri kita tidak beruntung? Untuk kerugian kita. Leng Yaosu melambaikan tangannya, ini bukan waktunya untuk membicarakan kerugian. Platform Ascension menengah ditutup sementara untuk pemeriksaan mandiri selama 1 bulan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Ascension platform. Semua data disimpan. Setelah beberapa saat, setelah dia kembali dari pertukaran atas nama Akademi Shrek, dia diperiksa lagi. Saya akan menemukan cara untuk meyakinkan Akademi Shrek. Guyu. Muridnya ada di sini. Anda juga akan menemani Anda ke benua Bintang Luo. Selama periode waktu ini, lebih perhatikan Tanggulin. Jika ada penglihatan padanya, ingatlah untuk kembali dan menanggapi saya tepat waktu. Ya, Guru. Guyu setuju. Dia tahu bahwa dia tiba-tiba berbicara barusan, tidak mengizinkan Tanggulin melanjutkan pemeriksaan karena dia khawatir pemeriksaan mendalam akan menyakitinya, dan tidak ada alasan lain. Pada saat itu, dia tidak mengendalikan dirinya sama sekali. Itu benar-benar sembrono. Tidak diragukan lagi, pagoda spiritual menderita kerugian bodoh dalam hal ini. Tapi tidak mungkin, siapa yang menjadikan Tanggulin sebagai murid Akademi Shrek? Bahkan jika pagoda spiritual memanggil angin dan hujan di daratan sekarang kemampuan, saya masih berani tidak langsung menyinggung Akademi Shrek. Ini adalah paksaan selama bertahun-tahun. Bahkan jika Tanggulin dibawa untuk melanjutkan pemeriksaan, jika tidak ditemukan, tidak ada cara. Bahkan tidak ada cara untuk membuat Tanggulin memberi kompensasi. Alasannya sederhana, dia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang guru roh biasa, dan itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Shrek, Leng Yaosu pasti akan menemukan cara untuk membiarkan dia bergabung dengan Menara Roh. Selama dia menjadi bagian dari Menara Roh, tidak peduli apakah dia menyerap roh jiwa naga tirani, manfaat apa yang diperolehnya, erat kaitannya dengan pagoda. Ketika dia kembali ke akademi, hal pertama yang dilakukan Tanggulin adalah pergi ke area latihan eksklusifnya. Renungkan dan rasakan perubahan Anda sendiri. Sangat disayangkan bahwa yang dia rasakan sampai keesokan paginya tidak ada perubahan. Benar-benar tidak ada sedikit perubahan, nafas Tyrannosaurus tidak memiliki apa-apa, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya.